Alkaloid itu merupakan zat aktif yang berfungsi sebagai obat dan aktivator kuat bagi sel imun yang dapat menghancurkan bakteri, virus, jamur, dan sel kanker. Alkaloid ini mempunyai aktivitas dalam antimikroba dengan menghambat esterase, DNA, RNA, polimerase, dan respirasi sel, serta berperan dalam interkalasi DNA. Sebagai antifungi, alkaloid ini dapat menyebabkan kerusakan membran sel. Alkaloid ini akan berikatan kuat dengan ergosterol, membentuk lubang yang menyebabkan kebocoran membran sel dan mengakibatkan kerusakan pada sel dan kematian sel pada jamur. Alkaloid sendiri itu merupakan senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen. Ciri-ciri alkaloid itu umumnya berbentuk padat atau kristal, meskipun dalam suhu kamar ada yang cair seperti nikotin, kemudian memutar bidang polarisasi, terasa pahit, bentuk garam larut dalam air dan larut dalam pelarut organik, dan dalam bentuk bebas ataupun basanya. Alkaloid ini digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Di dalam senyawa alkaloid itu terkandung berbagai komponen kimia, yaitu berupa antraquinon, glikosida, dan resin yang mampu menembus dinding sel jamur, sehingga terjadi gangguan pada proses metabolisme di dalam sel jamur dan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan sel. Dan pada konsentrasi tertentu itu akan berakibat terjadinya kematian pada sel jamur tersebut. Ini terdapat beberapa senyawa dari beberapa struktur dari senyawa alkaloid tersebut. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana di A ini adalah kolkikin, vinkamin, trigonelin, oktopamin, alantonin. Kemudian yang di F ini ada skopolamin, ini sineprin. Terus selanjutnya ini ada struktur dari atropin dan ini ada yohimbin. Tentunya senyawa alkaloid ini memiliki sifat fisika dan sifat kimianya. Di sini sifat fisikanya yaitu mempunyai satu atom N, meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N, seperti pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Kebanyakan alkaloid ini telah diisolasi berupa padatan kristal yang tidak larut dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Kebanyakan alkaloid itu tidak berwarna, tetapi pada beberapa senyawa yang kompleks, spesies aromatik itu berwarna. Contohnya itu ada berberin yang berwarna kuning dan betanin itu berwarna merah. Basa bebas alkaloid ini hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid itu larut dalam air. Dan garam alkaloid kuartener itu sangat larut dalam air. Kemudian selanjutnya ada sifat kimia dari alkaloid ini. Kebanyakan alkaloid itu bersifat basa. Sifat tersebut itu tergantung pada ada atau tidaknya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen itu bersifat melepaskan elektron, contohnya gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen itu naik dan senyawanya jadi lebih basa. Hingga trietilamin itu lebih basa daripada dietilamin, dan dietilamin itu lebih basa daripada etilamin. Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan, 54 bersifat menarik elektron, contohnya gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron itu berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid itu dapat bersifat netral ataupun bahkan sedikit asam. Contohnya yaitu senyawa yang mengandung gugus amida. Kebasan alkaloid ini menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah mengalami dekomposisi. Dekomposisi alkaloid itu selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan garam dengan senyawa organik seperti tartarat atau sitrat atau anorganik seperti asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya dalam perdagangan alkaloid itu lazim berada dalam bentuk garamnya. Kemudian di sini saya mengambil contoh obatnya yaitu morfin. Morfin ini memiliki kandungan alkaloid di dalamnya.
Morfin sendiri berfungsi sebagai opiat prototipikal yang sehubungan dengan analgesik dan efek samping turunan opiat lainnya. Morfin ini akan diserap di usus, bagian atas, dan mukosa rektum. Sementara itu dieliminasi melalui ginjal dan melalui sirkulasi enterohepatik. Itulah merupakan khasiat farmakologis dari morfin dan reabsorpsinya di dalam tubuh. Morfin ini tersedia sebagai produk bermerek dan generik dalam berbagai bentuk sediaan, seperti secara oral, parenteral, epidural, dan rektal. Morfin ini juga dosisnya disesuaikan secara individual berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat toleransi dari pasien, kondisi umum, dan status medis, serta pengobatan saat ini, ataupun jenis dan tingkat keparahan dari nyerinya. Karena morfin ini berpotensi penyalahgunaan dan risiko berkembangnya gangguan kecanduan, makanya morfin ini tuh merupakan narkotika golongan 2 berdasarkan Undang-Undang Zat Terkendali tahun 1970 di Amerika, dan juga tentunya di Indonesia ini juga termasuk dalam narkotika golongan 2. Efek samping umum yang disebabkan oleh terapi morfin ini, oleh obat morfin ini, seperti depresi pernapasan, mengantuk, sembelit, dan mual. Dan ini adalah proses metabolisme dari morfin.